Mengejutkan, keputusan Joe Biden saat menjadi Presiden Amerika bikin Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan kelabakan. Presiden Joe Biden menyatakan akan masuk lagi ke Perjanjian Perubahan Iklim Paris COP21 segera setelah dilantik. Sebelumnya, Donald Trump telah menyatakan keluar dari perjanjian ini. COP21 adalah serangan yang sangat mematikan bagi minyak dan batu bara. Dengan demikian, ini akan membawa USA memimpin kembali agenda transisi energi dari transisi keuangan pasca petrodolar. Dengan demikian, minyak dan gas migas hanya akan mengandalkan pasar Cina. Demikian juga batu bara. Sementara harga kedua komoditas ini sekarang terpuruk, maka tak ada harapan lagi bagi keduanya untuk bangkit. Tak ada jaminan Cina akan terus ngotot mengkonsumsi minyak dan batu bara Indonesia sebagai fondasi energi mereka. Dalam hal ini, Cina akan mengambil pijakan yang sama dengan USA. Mengingat masalah lingkungan adalah masalah universal, masalah penyelamatan umat manusia. Lalu, apa masalahnya? Bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, ini adalah hantaman tepat di ulu hati, hancur lebur. Kedua komoditi ini adalah sumber uang utama pemerintahan kita. Jika harga kedua komoditi ini jatuh, maka kering kerontanglah kantong pemerintahan Jokowi. Sementara pemerintah telah menandatangani COP21 dan telah meratifikasi menjadi undang-undang. Itu artinya Presiden wajib melaksanakan komitmen perubahan iklim ini. Sebab kalau tidak, maka Presiden telah melanggar undang-undang. Namun kewajiban ini telah diabaikan begitu saja sejak ditandatangani. Demikian pula Presiden Jokowi telah berangkat dari proyek energi kotor dalam membiayai kekuasaannya. Produksi batu bara telah ditingkatkan hingga 700 juta ton setahun, 2 kali lipat dibandingkan sebelum penandatanganan perjanjian Paris. Tidak hanya itu, Presiden merancang mega proyek 35.000 megawatt untuk menggerakkan ekonomi. Proyek pembangkit listrik yang didominasi oleh PLTU batu bara yang semakin menjauhkan Presiden dari komitmen pada perjanjian Paris. Ditambah lagi, mega proyek energi kotor tersebut sekarang telah menyeret PLN dalam kubangan kerugian keuangan. Akibatnya, tantangan Presiden dalam tahun mendatang akan sangat berat. LSM lingkungan akan semakin mendapatkan amunisi dalam menyerang kebijakan pemerintah. Bukan hanya karena ini adalah agenda internasional yang akan disokong oleh Joe Biden, Partai Demokrat, namun juga karena dampak eksploitasi energi kotor di dalam negeri telah merusak lingkungan dan banyak memakan korban masyarakat. Keuangan BUMN Jokowi di bidang energi yakni Pertamina dan PLN akan makin berat. Bank-bank telah mengurangi secara signifikan pembiayaan energi fosil. Sampai tahun 2025, bank-bank besar internasional mungkin akan menghentikan sama sekali dan menuju transaksi energi. Pembangkit-pembangkit PLTU batu bara dan diesel akan segera gulung tikar dalam waktu dekat. Secara ekonomi, keadaan ekonomi Indonesia akan menghadapi beban berat. Ekspor Indonesia akan terhambat pajak karbon $250 per ton yang sekarang segera jalan di seluruh negara maju. Indonesia akan semakin sulit ekspor raw material, terutama yang terdaftar sebagai hasil ekstraksi yang merusak lingkungan. Demikian juga barang-barang hasil industri yang masuk pasar Eropa dan USA akan berhadapan dengan carbon tax atau pajak karbon. Sumber keuangan pemerintah dari green bond tak mungkin bisa diimpikan. Pintu keluar Presiden Jokowi cuma satu, memutuskan ketergantungan ekonomi pada energi kotor. Caranya dengan memisahkan sama sekali kekuasaannya dari pengaruh para oligarki, tambang batubara, dan juga minyak.
Hal ini akan menjadi pintu masuk bagi Presiden Jokowi mengambil sumber daya keuangan dari seluruh dunia dalam agenda dunia, yakni transisi energi. Oleh karena itu, Indonesia resesi. Rizal Ramli peringatkan Jokowi, pecat menteri ini. Ekonomi Indonesia resmi jalani fase resesi pasca diumumkan produk domestik bruto PDB oleh Badan Pusat Statistik BPS pada Kamis 5 November 2020. Resesi dapat terjadi di Indonesia lantaran tim ekonomi Presiden Jokowi tidak mempunyai terobosan yang sifatnya fundamental dalam menghadapi COVID-19. Pernyataan demikian diungkap oleh Rizal Ramli selaku ekonom senior. Karena kebijakan ekonomi super konservatif dan neoliberal yang sudah gagal, mengulangi cara yang sama yang berulang gagal, atau ubah strategi dan pecat menteri, kata Rizal Ramli kepada RRI. Tidak hanya itu, Rizal menilai bahwa strategi Menteri Keuangan Sri Mulyani telah gagal, lantaran hanya difokuskan untuk mengejar pajak kalangan menengah kecil ke bawah. Sama yang gede-gede tidak berani, justru dikasih tax holiday dan pembebasan pajak 20 tahun dan sebagainya, ujar Rizal Ramli. Oleh karena itu, Pak Jokowi, tolong tanya Sri Mulyani, utang sebanyak itu dipakai untuk apa? Kok tetap saja resesi? Akhir tahun 2019, surat utang negara mencapai 2.291 triliun rupiah. Sampai dengan Oktober 2020, surat utang negara bertambah menjadi 2.990 triliun rupiah. Dengan demikian, surat utang negara telah meningkat 700 triliun lebih. Sumber data ini dari Bank Indonesia. Tambahan utang ini sangat banyak. Belum pernah dalam sejarah Indonesia pemerintah mengambil utang sebanyak ini hanya dalam 1 tahun. Sementara tahun ini baru sampai Oktober 2020 saja. Ini belum termasuk tambahan dalam utang luar negeri pemerintah atau ULN. Namun alokasi utang ini untuk apa saja? Sampai sekarang ini masih gelap gulita. Penting bagi Presiden Joko Widodo untuk bertanya kepada Menteri Keuangan, uang hasil utang tersebut dipakai buat apa saja? Mengapa? Karena sampai sekarang ekonomi masih tetap terpuruk. Kuartal ketiga ekonomi Indonesia negatif. Fakta ini tentu bertolak belakang dengan peningkatan surat utang pemerintah. Jangan sampai Menteri Keuangan menebarkan angin surga lagi, menjanjikan kepada Presiden mimpi-mimpi indah, pengalaman teks amnesti atau pengampunan pajak yang menjanjikan akan masuk belasan ribu triliun. Cukup menjadi kebohongan terakhir yang berakibat APBN bangkrut. Jangan sampai terjadi lagi. Bagaimana menurut pendapat Anda?